لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Para sesepuh, segenap pengurus takmir masjid, jemaah sekalian, para bapak, para ibu, para remaja, anak-anak sekalian, semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, beriringan dengan shalawat dan salam atas kekasih kita semua, Rasul untuk sekalian umat manusia, dan teladan kita, rahmat bagi semesta alam, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, serta sekalian umatnya sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali melanjutkan kajian kita, membaca kitab Nurul Yaqin yang berisikan sirah atau sejarah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini yang kita bahas adalah tentang peristiwa yang terjadi di mana beliau pada waktu itu masih usia muda, ya. Jadi ketika kita membahas tentang sejarah Nabi, mau tidak mau kita juga membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, milionya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, percaturan kehidupan sosialnya macam apa. Nah, untuk itulah maka di antara yang kita bahas sekarang adalah tentang perang yang terjadi di masa jahiliyah, ya. Di mana waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru berumur antara 14 sampai 20 tahun, berarti masih usia remaja atau masuk usia muda. Judulnya adalah Harbul Fijar. Harb artinya perang, al-fijar, secara harfiah artinya durhaka. Al-fijar, al-fujur sama, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia potensi untuk melakukan durhaka, ya, penyimpangan, dan potensi untuk bertakwa. Tinggal mana yang diasah ini, mana diasah, mana yang digigit. Ya, perang ini disebut perang fijar. Fijar adalah kata lain dari fujur. Ini satu bentuk kedurhakaan. Kenapa disebut perang fijar? Karena terjadi di, sebagian mengatakan terjadi di tanah suci, padahal itu dilarang. Yang kedua mengatakan bahwa karena itu terjadi di bulan-bulan suci. Jadi ada bulan-bulan suci yang empat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut. Dan satunya adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini disebut dengan Al-Ashhurul Hurum dalam Al-Quran. Jadi orang-orang jahiliyah di masa jahiliyahnya mereka masih memuliakan bulan-bulan mulia ini, bulan-bulan suci ini, di mana dilarang untuk melakukan perang di dalamnya. Jadi kalau kemarin sebelum masuk bulan suci, di antara hari-hari dalam 4 bulan ini katakan ada perang, ya. Begitu sudah masuk hari ini, umpamanya hari pertama, maka bertemu satu sama lain tidak saling berperang lagi, ya, tidak saling membunuh pedang lagi. Sedemikian rupa penghormatan mereka kepada bulan yang disucikan itu. Perang Fijar ini terjadi, mereka melanggar bulan yang disucikan ini, mereka tetap melakukan perang di dalamnya, maka disebut perang Fijar. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 20 sanatan hadara harbul Fijar. Ketika umur beliau mencapai 20 tahun, maka terjadilah perang Fijar. Wa hiya harbun kanat baina Kinanah wa ma'aha Quraisy wa baina Qais.
Perang Fijar ini terjadi antara Kinana dan didukung oleh Quraisy di satu pihak dengan Qais di pihak lain. Jadi antara Kinana dan Qais ini terjadi perang yang disebut perang Fijar ini. Quraisy berpihak kepada Kinana karena Quraisy ini adalah bagian dari anak keturunan Kinana. Apa sebabnya? Wasababuha, sebabnya adalah annahu kana lin-Nu'mani ibn al-Mundhir malik al-Arabi bil Hirah tijaratun yursiluha kulla 'amin ila suqi Unkadha lituba'a lahu. Sebabnya adalah bahwa seorang raja Arab, ya, namanya Nu'man bin Mundhir, seorang raja namanya Nu'man bin Mundhir, ya, di Malikul Arab, seorang raja dari bangsa Arab. Ini raja di satu wilayah namanya Al-Hirah. Al-Hirah itu wilayah Irak, wilayah Irak waktu itu. Dan Irak waktu itu ada dalam kekuasaan Persia yang Majusi. Kekuasaan Persia yang Majusi. Jadi An-Nu'man bin Mundhir ini raja di Hirah yang memberikan loyalitasnya kepada pemerintahan kekuasaan Persia. Sementara kalau kita lihat di wilayah Syam, mereka tunduk kepada Romawi. Maka antara Romawi dengan Persia ini saling berebut wilayah jajahan, ya, wilayah kekuasaan. Jadi An-Nu'man bin Mundhir, seorang raja Arab di Hirah, yaitu wilayah Irak, ia ada barang dagangan tijarah yang setiap tahun ia kirim dagangannya ini ke pasar Mughal untuk dijual di sana. Nah, di sini kemudian kita berbicara tentang apa itu pasar Mughal. Pasar Mughal itu pasar musiman, pasar di musim haji. Ya, kalau jemaah haji yang dikenal pasar seng zaman dulu, sekarang udah nggak ada lagi, ya, pasar seng. Ya, tapi kalau pasar seng itu kan permanen, setiap hari ada pasar di sini. Kalau pasar Mughal ini adalah pasar yang musim saja, di musim haji. Kelasnya kelas internasional untuk wilayah Arab dan seputarnya, sampai ke wilayah Hirah ini, daerah jajahan Persia, ikut serta mengirimkan barang dagangannya ke sana. Di sini juga memberikan informasi kepada kita bahwa wilayah Hijaz, Makkah, Madinah dan seputarnya ini tidak pernah dijajah baik oleh Persia maupun oleh Romawi. Tidak pernah dijajah baik oleh Persia maupun oleh Romawi. Ini makanya raja yang ada di Irak ini, yaitu An-Nu'man ibn al-Mundhir, ketika dia mengirimkan barang untuk diperjualbelikan di pasar Mughal, pasar ini diadakan di musim haji di wilayah Hijaz, di wilayah Mekah, maka wa kana yusiluha fi amani rajulin di man'atin wa syarafin fi qaumihi liyujizaha. Ia mengirimkan dagangannya itu fi amani rajulin, dalam jaminan keamanan seseorang yang memiliki kekuatan dan memiliki power dan memiliki kemuliaan di tengah kaumnya untuk bisa melindunginya. Ini yang tadi kita sebutkan, ya, kita sebutkan bahwa kalau Makkah, kalau Madinah itu bagian dari wilayah jajahannya, maka tidak perlu nyari orang yang melindungi. Karena ini adalah wilayah lain yang tidak bisa dijamah, tidak terjajah baik oleh Persia maupun oleh Romawi. Maka Raja Hirah ini ketika hendak mengirimkan barang dagangannya, mencari orang siapa yang bisa melindungi barang dagangannya ini, mengantarkan ke pasar Mekah untuk menjualkan barang dagangannya. Ia mencari orang yang membawa dagangan itu dengan aman, dan orang itu adalah orang yang memiliki kekuatan di tengah kaumnya
dan dimuliakan di tengah kaumnya, sehingga tidak ada yang berani ganggu. Jemaah sekalian, fajalasa yawman wa indahu al-Barrad ibnu Qais al-Kinani wa kana fatikan khali'an khala'ahu qaumuhu likathrati syarrihi. Pada suatu hari ia sedang duduk dan ada di sampingnya ini ada yang bernama Barrad bin Qais al-Kinani dari Kinana. Kita catat dari Kinana, al-Kinani. Tadi kita tahu bahwa perang Fijar ini adalah antara Kinana dengan Qais, gitu ya, antara Kinana dengan Qais. Ini An-Nu'man sedang duduk, di sampingnya ada Barrad bin Qais al-Kinani dari Kinana, dan dia adalah orang yang fatikan khali'an, dikenal banyak berbuat buruk, banyak melakukan kejahatan. Khala'ahu qaumuhu likathrati syarrihi. Ia ditinggalkan oleh kaumnya karena banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kejahatan. Jadi dia sudah terdebat oleh kaumnya. Gitu. Ini satu. Yang kedua, wa Urwah bin Utbah ar-Rahhal. Dan yang kedua adalah ada seorang bernama Urwah bin Utbah ar-Rahhal. Disebut ar-Rahhal itu orang yang tukang jalan. Karena dia melakukan lawatan kemana-mana. Jadi pengalamannya banyak. Dia sering melakukan lawatan perjalanan dengan para pemimpin dunia yang lain, termasuk ya dengan An-Nu'man ibn al-Mundhir ini. Faqala, Nu'man mengatakan, sang raja itu, man yujizuli tijarati hadihi hatta yublighaha muka. Siapa yang mau melindungi daganganku ini agar supaya bisa sampai di pasar Mekah? Faqala Barrad ana ujizuha ala bani Kinana. Barrad yang dikenal banyak melakukan keburukan di tengah kaumnya, dari didebak oleh kaumnya tadi, ia menjawab, saya akan melindunginya dari Bani Kinana, maksudnya dari kaumnya. Kaum saya gak bakalan ganggu dah, saya yang bawa. Ya, faqala An-Nu'man innama uridu man yujizuha 'ala an-nasi kullihim. An-Nu'man, si pemilik barang ini, pemilik barang dagangan, yang saya inginkan adalah orang yang bisa melindunginya dari semua orang, terhadap semua orang. Maksudnya bukan hanya barang ini nanti aman, tidak diganggu oleh Bani Kinana, melainkan barang dagangan ini aman, tidak diganggu oleh siapapun, baik Bani Kinana maupun dari yang lain. Jadi yang saya mau itu, kata si pemilik barang dagangan, yaitu An-Nu'man. Disitulah kemudian Urwah menawarkan diri, menjawab. Faqala Urwah berkata, abaitul la'na. Abaitul la'na secara harfiah artinya abaitu, saya menolak, al-la'na kutukan. Ini ungkapan biasa dikatakan oleh seseorang di hadapan orang yang dimuliakan, bahwa saya tidak akan melakukan sesuatu yang tercela, saya tidak akan melakukan sesuatu yang terkutuk. Iya. Jadi apa dalam bahasanya itu? Ya intinya sendikodawu, ya. Tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh sang raja. Abaitul la'na. Akalbun khali'un yujizuha laka. Ini bahasanya vulgar. Apakah anjing yang banyak melakukan keburukan itu akan melindungi dagangan untuk kamu? Maksudnya ini sindiran untuk siapa? Barrad tadi disebut kalbun khalil. Maksudnya orang macam dia memberikan perlindungan terhadap barang daganganmu. Ana ujizuha ala ahli syaikhi wal qaisu. Saya siap untuk melindunginya dari semua bangsa Arab. Ahli syaikhi wal qaisu itu artinya, maksudnya adalah seluruh bangsa Arab. Saya siap untuk melindungi dagangan tuan dari gangguan siapa saja dari bangsa Arab, bukan hanya dari Bani Kinana saja. Wa min ahli Najd wa Tihama, dari penduduk Najd dan Tihama. Ini dipertegas lagi. Faqala Barrad kemudian mengatakan, orang pertama tadi yang menawarkan diri,
Aw tujizuha ala Kinanah ya Allah? Apakah engkau juga melindunginya ya, dari gangguan Bani Kinanah? Wahai Allah, Kinanah ini kaumnya siapa? Kaumnya Barra. Qala, ia menjawab, wa 'alan nasi kullihim, dan terhadap semua orang. Jadi bukan hanya Bani Kinanah saja, semua orang saya melindungi. Jemaah sekalian, fa asarraha fi nafsihi wa tarabbasa lahu. Akhirnya Barra yang dikenal banyak berbuat buruk dan jahat tadi, ia merahasiakan sesuatu dalam dirinya. Wa tarabbasa lahu, dan mencari kesempatan untuk melakukan keburukan terhadap orang yang mengambil peran untuk memberikan jaminan tadi. Siapa namanya? Allah. Ya, Allah. Hatta idza kharaja bit-tijarati qatalahu ghadaran, sampai ketika Allah itu sudah mengambil alih dan membawa dagangan di luar sepengetahuan Allah, tahu-tahu ini mengambil kesempatan kemudian membunuh Allah. Nah, ini kejahatannya di antaranya ini dilakukannya lagi. Dia membunuh Allah. Tsumma arsala rasulan, setelah membunuh Allah, dia yang membawa dagangannya. Iya. Makanya tadi dia nanya, kamu melindungi dari Kinanah? Iya, saya melindungi dari semua orang. Nah, makanya dia ingin membuktikan kamu nggak bisa melindungi dari Kinanah. Saya bunuh kamu, tapi dia merasakan diri. Ternyata dibunuh ini sama Barra. Setelah dia membunuh secara mencederai kesepakatan atau mencederai adat yang baik yang ada pada waktu itu. Ya. Tsumma arsala rasulan yukhbiru qaumahu Kinanah bil khabar wa yuhadziruhum Qaisan qauma Allah. Begitu dia membunuh Allah, dia kirim orang, tolong kasih tahu Kinanah. Maksudnya tolong kasih tahu kaum saya bahwa saya telah membunuh Allah. Ini kan cari masalah ini. Suruh ngasih tahu kaumnya bahwa saya telah membunuh Allah, diceritakan tadi apa adanya. Tolong kaumnya ini menyelamatkan diri, ya, mengambil antisipasi, ya, mengambil antisipasi. Jangan-jangan nanti ada serangan dari kaumnya Urwah. Kaumnya Urwah yaitu Qais, dari Qais. Insyaallah. Jadi ini sebab yang menjadikan nanti perang antara kaum Qais yaitu kaumnya Urwah dengan Kinanah, kaumnya siapa? Barra. Peristiwanya antara dua orang ini tadi, Barra. Pihak suku Quraisy berada di pihak Kinanah bersama dengan Kinanah karena diminta bantuannya. Wa amma Qaisun falam tanbas ba'da an balagha al-khabaru an hammat litudrika thaqraha. Qais begitu mengetahui beritanya, maka langsung bergegas untuk menuntut balas. Hatta adraku Quraisyan wa Kinanata binakhlah faqtatalu, sampai mereka bisa bertemu dengan Quraisy, bertemu dengan Kinanah, karena Quraisy diajak untuk membela Kinanah. Mereka bertemu di satu tempat namanya Nakhlah. Nakhlah itu satu tempat antara Makkah dengan Thaif. Itu Nakhlah. Ada tempat namanya Nakhlah antara Mekah dan Thaif. Nabi nanti ketika nanti kita bicara tentang dakwah Nabi ke Thaif, beliau pulang dari Thaif, kemudian beliau istirahat di Nakhlah, sholat malam di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan bahwa ada dari kalangan jin yang mendengarkan bacaan Nabi ketika sedang sholat malam, baca Al-Quran. Kemudian mereka masuk Islam dan mengajak kaumnya, diajak kepada Islam. Ini Nakhlah. Nanti kita ingat saat menceritakan, saat membahas tentang apa? Dakwah Nabi ke negeri Yaman. Faqtatalu, maka terjadilah perang di antara mereka. Walamma ishtadda al-ba'su wa hamiyat Qaisun ihtamat Quraisyun biharamiha wa kana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peperangan, kemudian
angin berada di pihak Qais. Jadi kemenangan nyaris diraih oleh Qais, bisa memukul Kinanah bersama dengan Quraisy. Maka kaum Quraisy mereka berlindung ke tanah sucinya. Sebab kalau sudah masuk Mekah gak ada yang berani mengganggu. Karena itu tanah suci yang dimuliakan, dihormati oleh semuanya. Wa kana fihim Rasulullah. Disitulah Rasulullah SAW diajak oleh paman-pamannya untuk ikut serta. Nah, ini apa hubungannya perang Fijar dengan Rasulullah? Rasulullah tidak ada keterlibatan terjadinya perang, tidak ada. Diajak oleh paman-pamannya untuk ikut serta berada bersama dengan pasukan Quraisy. Tsumma inna Qaisan qalu li khusumihim. Kemudian Qais berkata kepada musuh-musuhnya, inna la natruku dama Allah. Sesungguhnya kami tidak meninggalkan darah Allah. Fa mau'iduna ukadhu al-'amul muqbil. Jadi pertemuan kita nanti adalah di muka tahun depan. Jadi perang bisa janjian. Perang janjian tahun depan. Kita lanjut. Maka perang Fijar ini tidak sekali. Dalam banyak riwayat disebutkan 4 kali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah riwayat disebutkan ikut sekali di dalam salah satu putaran perang itu. Ya, kalau di sini putaran yang sebelumnya, kalau riwayat lain mengatakan putaran yang terakhir. Ya, putaran yang terakhir. Wansarafu ila biladihim yuharridu ba'duhum ba'dhan. Kemudian mereka pulang ke kampung halamannya dengan satu sama lain saling memberikan dorongan tahun depan bertemu lagi untuk berperang dengan Kinanah di satu tempat yang disebut Muka, yaitu pasar yang menjual barang-barang dagangan dari berbagai wilayah di berbagai penjuru Arab dan luar Arab pada waktu itu. Jadi perdagangan internasional pada waktu itu sudah ada. Jamaah sekalian, falamma halal haulu sana'at jama'at Qaisun jumu'aha wa kanat ma'ha Thaqifun wa ghairuha. Tiba tahun depan, maka Qais mengumpulkan pasukan-pasukannya dan kaum Thaqif bersama dengannya. Ya, kaum Thaqif dan lainnya ikut membela Qais. Thaqif, kaum Thaqif ya berarti di wilayah Taif ya, kaum Thaqif. Nah, kemudian wa jama'at Quraisyun jumu'aha min Kinanata wal Ahabish wa hum khulafa'u Quraisy. Pada waktu yang sama, kaum Quraisy juga mengumpulkan pasukan-pasukannya dari Kinanah, demikian juga dari Ahabish. Ahabish itu orang-orang pinggiran Makkah yang memberikan loyalitas kepada kaum Quraisy. Nanti kaum Ahabish ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah, sudah membawa hadyu yang siap untuk dipotong di tanah suci. Al-Ahabish ini diajak oleh kaum Quraisy untuk menghalangi Nabi. Itu nanti tahun 6 Hijriah, ya, untuk menghalangi Nabi masuk ke Mekah. Ya. Akan tapi Nabi tahu kaum Ahabish ini orang-orang yang memuliakan al-hadiyah, memuliakan sesuatu yang akan dikorbankan untuk Allah, dipotong di tanah suci. Maka Rasulullah itu Ahabish, mereka adalah orang yang memuliakan tentang pelaksanaan ritual haji, ritual umrah, ya. Maka tunjukkanlah hadyu kalian. Maka kemudian Rasul menunjukkan hadyunya, ya, binatang-binatang yang mau dipotong, ya, unta maupun kambing. Para sahabat juga menunjukkan. Akhirnya kaum Ahabish mengatakan kepada orang Quraisy, bukan untuk ini kami bersekutu dengan kalian. Ya. Akhirnya dibentak sama pemimpin Quraisy yang kafir waktu itu. Kamu tahu apa? Oh, tambah tersinggung. Akhirnya dia balik, nggak mau bersama. Ini Ahabish, ya. Jadi yang kita ingin pegang di sini adalah bagaimana kaum Ahabish ini bersekutu dengan Quraisy, ikut dikerahkan dalam perang Fijar ini. Wa kana Rais Bani Hashim Az-Zubair ibn Abdul Muttalib, pemimpin yang jadi ketua dari kalangan Bani Hashim adalah Zubair bin Abdul Muttalib.
wa ma'ahu ikhwatuhu, bersama dengan saudara-saudaranya Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas, wa ibnu akhihi an-Nabiyil Karim. Jadi Abu Thalib, Hamzah, Abbas itu kan paman-paman Nabi. Nah, disinilah wa ibnu akhihi, dan anak saudaranya Abu Thalib, yaitu an-Nabiyul Karim, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala Bani Umayyah Harb ibnu Umayyah. Ya, di kalangan Bani Umayyah ada namanya Harb bin Umayyah. Walahul qiyadatul 'ammah, ialah yang megang kepemimpinan umum dalam perang tersebut. Limakanihi fi Quraisyin syarafan wa sinnan, karena kedudukannya di tengah kaum Quraisy baik dari segi kemuliaan maupun dari segi usia. Ia orang yang dituakan. Wa hakadha kana ala kulli batnin min butuni Quraisyin raisun. Seperti itulah setiap cabang dari cabang-cabang Quraisy itu ada yang tampil sebagai pemimpin untuk mengerahkan keluarga besarnya masing-masing dalam perang Fijar ini. Jamaah sekalian, endingnya seperti apa? Ya. Tsumma tanajazu al-harba. Kemudian mereka mewujudkan janjinya untuk kemudian memulai kembali perang. Ya, berhadapan satu sama lain. Fakana yawman min ayyamin asyaddi ayyamil arabi haulan. Dan hari itu, berarti ini tahun depan ya, itu merupakan hari yang paling paling dahsyat ya, paling mengerikan di antara hari-hari yang terjadi di kalangan kaum Quraisy, yaitu perang Fijar. Walammas tuhilla fihi min hurmati Makkah allati kanat muqaddasatan 'indal Arabi summiya yauman Fijar. Dan karena kemuliaan kota Makkah yang dimuliakan, disucikan bagi bangsa Arab itu dinodai, maka itu disebut dengan hari atau perang Fijar. Jemaah sekalian, kita baca lanjutannya. Wa kadat ad-da'iratu taduru ala Qaisin hatta hazama ba'du qabailiha, walakin adrakahum man da'a al-mutaharibina lis-sulhi. Ya. Dan putaran berikutnya taduru ala Qaisin. Taduru ala Qaisin berarti dikalahkan oleh apa? Jadi Qais ini terkalahkan, terpukul. Hatan hazama, sehingga ia terpukul mundur, kalah. Hatan hazama ba'du qabailah, sebagian dari kabilah-kabilahnya terpukul mundur, lari. Akan tetapi mereka diselamatkan oleh orang yang mengajak para pihak yang berperang untuk berdamai. Kemudian tampil ada seseorang itu dari kalangan Quraisy. Ya, usianya masih relatif muda, karena disebutnya pemuda, walaupun dia sudah beranjak tua. Saya lupa namanya. Bahwa muncul seseorang di tengah perang yang berkecamuk, di mana Qais nyaris kalah dan sebagian kabilah-kabilahnya itu sudah lari, sudah terpukul mundur. Di situ ada tampil seseorang yang mengatakan, berhentilah kalian. Untuk apa kalian perang? Kayaknya dengerin. Untuk apa kalian perang? Kemudian setelah mereka mendengarkan, mereka bertanya, apa yang Anda mau? Yang saya mau adalah damai saja. Damai saja. Ya, saya yang menjamin. Begini, saya yang menjamin. Damai saja, saya yang menjamin. Ada para pihak yang terbunuh kan di sini. Saya menjamin. Maka mereka berhenti. Ala an yuhsu qatlal fariqaini. Ini putusan yang diberikan oleh orang yang mengusulkan perdamaian ini adalah hendaknya mereka menghitung korban dari dua belah pihak. Dari pihak Kinanah berapa yang meninggal, yang terbunuh, dari pihak Qais berapa yang terbunuh. Silakan dihitung. Faman wajada qatlahu aktsara akhadha diyataz zaidi. Ya, pihak yang mengalami korban lebih banyak, pihak yang korbannya lebih banyak,
ya, yang terbunuh lebih banyak di pihak itu, maka dia mengambil ganti rugi jumlah yang lebih tersebut. Jadi kalau umpamanya di sini ada 70 yang mati, di sini ada 100 yang mati, baik semuanya, berarti ada selisih berapa? 30. Maka yang 30 ini diberikan ganti rugi. Ganti rugi itu disebut dia. Ganti rugi dalam hal terjadinya pembunuhan dia. Kemudian fakanat liqaisin ziyadatun akhadu diyataha min Quraisy. Maka Qais ternyata korbannya lebih banyak. Maka mereka mengambil diyat atau ganti rugi dari korban yang ada selisih dengan orang-orang korban dari pihak kaum Quraisy tadi, maka mereka mengambilnya dari kaum Quraisy. Siapa yang menjamin? Wa ta'ahhada biha Harb ibnu Umayyah. Dan yang menjamin ya, bahwa diyat atau ganti rugi itu akan dibayarkan oleh kaum Quraisy sejumlah korban lebih dari korban kaum Quraisy itu sendiri. Berapa jumlahnya? Yang menjamin itu adalah Harb bin Umayyah sebagai panglima tertinggi dari pihak Kinanah tadi, dari pihak yang dibela oleh Quraisy. Warahana lisadadiha waladahu, dan ia rohana itu menggadaikan, bukan menggadaikan ya, menjaminkan lisadadiha untuk bisa memenuhinya. Jaminannya apa? Waladahu, anaknya Abu Sufyan, yaitu Abu Sufyan. Ingat ini nama, ini Abu Sufyan nanti punya peran penting ya, baik ketika dia masih kafir memusuhi Islam maupun nanti ketika sudah menjadi muslim, menjadi seorang muslim yang taat. Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan oleh bapaknya dijadikan jaminan. Gimana caranya dijadikan jaminan? Abu Sufyan diserahkan di mana? Kalangan Qais. Bahwa diserahkan kepada mereka sampai nanti ini berapa ganti ruginya terpenuhi baru nanti diambil. Jadi untuk memastikan bahwa tidak mencederai apa yang telah dijanjikan. Jemaah sekalian, terakhir wahakadha, seperti inilah intahat hadhil harbul lati katsiran ma tushbihu khurubal Arab, ya. Dengan cara itulah maka terhenti perang tersebut, yang perang macam ini banyak terjadi ya di kalangan bangsa Arab. Jadi perang-perang bangsa Arab itu banyak terjadi, sering masalah-masalah seperti ini. Masalah seperti ini. Ada masalah kecil, kemudian emosi membunuh, kemudian antar kabilah perang. Tabda'uha saghiratul amr, dimulai dari masalah-masalah kecil, hatta allafallahu baina qulubihim, hingga pada waktunya nanti Allah satukan di antara hati mereka, wa zaha anhum hadhihi dhalalat, dan Allah singkirkan dari mereka kesesatan-kesesatan macam itu, bintisyari nurul islami bainahum, disebabkan tersebarnya cahaya Islam di antara mereka. Sebagai penutup jemaah sekalian, lalu apa hubungannya ini dengan sirah nabawiyah? Gitu ya? Apa hubungannya ini dengan sirah nabawiyah? Di antara para penulis sirah ada yang menyebutkan bahwa Rasul ikut serta di dalamnya walaupun dalam bentuk minimal, yaitu di mana beliau kalau ada panah-panah yang datang dari musuh, beliau kumpulkan, diberikan kepada paman-pamannya untuk bisa menyerang kembali musuhnya. Ini peran yang diambil oleh Muhammad yang waktu itu berumur 20 tahun. Sebagian riwayat mengatakan umur 14 tahun. Riwayat lain mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di samping mengumpulkan panah yang jatuh atau yang datang dari musuh yaitu Qais, beliau juga ikut melindungi paman-pamannya jangan sampai terkena panah. Maka siapa-siapa yang mau membidik pamannya, maka dilindungi oleh Nabi, melindungi pamannya ini. Ini riwayat yang menetapkan bahwa beliau ikut serta. Kalau benar riwayat ini, maka ini adalah bentuk bagaimana keterlibatan beliau secara langsung dengan apa yang terjadi di tengah kaumnya. Beliau bukan orang
yang terpencil dari kaumnya, tapi ikut serta, terlibat ikut serta di dalam suka duka di tengah kaumnya. Bagian dari mereka, bukan orang yang lepas dari urusan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian penulis sirah mengoreksi tentang riwayat-riwayat yang ada dan mengatakan bahwa riwayat ini tidak sampai kepada riwayat yang sepenuhnya valid, sehingga tidak menyatakan bahwa Nabi Muhammad ikut serta dalam perang Fijar. Terlepas baik pendapat pertama yang kita baca di sini maupun pendapat yang kedua, yang jelas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum menjadi seorang nabi, belum menjadi seorang rasul. Yang kemudian dijadikan pedoman adalah setelah beliau mendapatkan wahyu. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa beliau memiliki keberanian. Ini dari segi kepribadian. Beliau memiliki keberanian. Sebab kalau tidak berani, lari, nggak mau ikut serta. Ini satu. Yang kedua, beliau juga ikut serta bersama dengan suka duka yang ada di tengah masyarakat. Ini bisa kita ambil pelajaran bagi kita. Hendaknya kita juga menjadi bagian dari apa yang terjadi di masyarakat kita. Yakhtalituna walakin yatamayyazun. Kita berbaur dengan mereka, akan tetapi ada nilai bedanya, ada nilai filternya. Orang melakukan perbuatan yang mungkar, kita bersama mereka di tengah masyarakat, tapi kita tidak ikut serta melakukan kemungkaran. Melainkan kita mengajak bagaimana mengurangi kemungkaran-kemungkaran itu dan diganti dengan yang ma'ruf. Kalau sekiranya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku qouli astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.